warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Andira dengan NIM 12 11 14 20 824. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sukma Erni MPD, yaitu suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil suku Dayak yang ada di Kalimantan. Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Menurut Komans pada tahun 1987, asal-usul suku Dayak ini dia mengungkapkan bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze, Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Sebagian dari kelompok imigran ini menyeberang ke semenanjung Malaysia dan melanjutkan perjalanan dengan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Kemudian seorang tokoh Dayak Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indo-Cina yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Selanjutnya ciri khas dari suku Dayak. Yang pertama dilihat dari pakaian adat suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu aru yang diselipkan dari bulu burung enggang. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak yang dinamakan mandau. Mandau ini seperti pisau, tapi lebih memanjang. Lalu, ada ciri khas suku Dayak yang lainnya seperti gemar bercocok tanam. Nah, suku Dayak ini menjadikan pertanian sebagai sumber pertahanan ekonomi. Pertanian menjadi salah satu sektor yang memperkuat sirkulasi ekonomi wilayah dan negara. Ada beberapa tradisi unik dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Yang pertama itu ada tradisi kuping panjang. Nah, tradisi kuping panjang ini tentu tidak asing lagi di telinga kita. Kuping panjang suku Dayak di Kalimantan Timur ini memiliki tradisi unik, yaitu memanjangkan daun telinganya. Selain itu, mereka juga memanjangkan lehernya Kemudian, tradisi selanjutnya ada tradisi tato tradisional yang biasa digunakan oleh suku Dayak, terutama untuk laki-lakinya. Yang ketiga ada tiwah. Nah, tradisi tiwah ini merupakan tradisi pemakaman dengan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Tradisi tiwah ini dilakukan sesuai kepercayaan keharingan oleh masyarakat suku Dayak. Yang keempat ada ngayau. Nah, tradisi ngayau adalah tradisi berburu kepala manusia yang dilakukan dengan cara memenggal kepala musuhnya dan membawa ke rumah bagaikan piala. Suku Dayak mempercayai bahwa kepala musuh memiliki kemampuan supranatural yang besar dan dapat menyelesaikan masalah seperti penyakit, tolak bala, mengusir roh jahat, dan meminta hasil panen yang lebih berlimpah. Nah, jadi suku Dayak terbagi menjadi 6 rumpun etnis utama, termasuk yang pertama itu ada rumpun Klemantan, yang kedua rumpun Murut, yang ketiga rumpun Iban, yang keempat rumpun Apokayan, yang kelima rumpun Otdanum, Ngaju, dan yang keenam rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan ini dianggap sebagai rumpun yang paling lama mendiami masyarakat suku Dayak atau masyarakat Kalimantan. Biasanya perhiasan ini ia jual setiap hari Minggu ketika Desa Pampang dibuka untuk tempat wisata. Di hari yang sama, setiap minggu, Lamanyek nama lengkapnya, tapi siapa saja ia Ibu Lam, pasti ia akan dengan ramah tersenyum. Perempuan berusia 54 tahun ini memang asli suku Dayak Kenyah yang banyak bermukim di Kalimantan Timur. Meski sebelumnya ia berasal dari Apokayan, Ibu Lam sudah 10 tahun tinggal di Desa Pampang yang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari kota Samarinda. Ciri fisik menonjol darinya adalah telinganya yang panjang berhias puluhan anting logam.
Belum lagi tato khas Dayak yang memenuhi tangan dan kakinya. Di Desa Pampang yang tidak terlalu jauh dari kota, pemandangan seperti ini sudah langka. Di desa ini, orang Dayak Kenyah yang masih bertahan dengan telinga panjangnya bisa dihitung dengan jari. Sisanya lebih memilih mengoperasi telinganya sehingga terlihat seperti orang kebanyakan. Sebaliknya, Ibu Lam justru bertekad akan terus bertahan dengan telinga panjangnya hingga akhir hayatnya nanti. Tetap pakai dia. Dipakai sampai mana? Sampai pengen nih apa? Di meninggal Pak gini. Tetap dipakai. Iya. Bagi perempuan Dayak, semakin panjang telinga, semakin ia terlihat cantik. Memang butuh perjuangan untuk Ibu Lam hingga mengumpulkan 43 anting di telinganya. Selain telinga yang panjang, Ibu Lam juga masih bertahan memakai tato. Supaya bisa menghasilkan tato seperti ini, ketika remaja Ibu Lam diasapi dengan minyak gas. Tato bagi masyarakat Dayak adalah bagian dari tradisi dan status sosial. Ibu dari 7 orang anak ini telah hidup menjanda selama 10 tahun. Untuk menghidupi keluarga, Ibu Lam membuat kerajinan kalung manik-manik khas Kalimantan. Biasanya perhiasan ini ia jual setiap hari Minggu ketika Desa Pampang dibuka untuk tempat wisata. Di hari yang sama, setiap minggu, Ibu Lam juga ikut menari untuk menyambut wisatawan yang datang ke Desa Pampang. Di rumah besar yang biasa disebut Lamin ini, Ibu Lam menari Udok Aban. Tarian ini melambangkan pengusiran roh-roh jahat dari masyarakat Dayak. Pada tarian ini, ibu-ibu separuh baya digambarkan sedang mengusir burung-burung yang makan padi di sawah. Sayangnya, honor menari setiap minggu ternyata amat kecil, bahkan untuk ukuran hidup di sebuah desa. Di sana. Kalau yang pengurus bayarnya 1.000 satu minggu. 1 orang. Berarti setiap kali nari. Ya. Meski demikian, senyum tetap mengembang di bibir Ibu Lam. Ia dengan tulus tetap menari. Semangatnya mempertahankan tradisi memang patut mendapatkan pujian. Jati Safitri, Aryana Afkarim, Trans TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.